Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang komponen dalam pewarisan sifat. Nah, materi genetik itu memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, kemudian bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kamu miliki tidak serta-merta hadir di dalam tubuh kamu. Nah, materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Oleh karenanya, adanya penggabungan materi genetik inilah pada dirimu muncul karakteristik yang mirip dengan ayah dan karakteristik yang mirip dengan ibu. Nah, materi genetik tersebut yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus berupa benda-benda halus berbentuk lurus atau bengkok. Nama kromosom pertama kali diberikan oleh Waldeon. Berasal dari kata korma artinya warna dan soma artinya tubuh. Jadi kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Bahkan yang menyusun kromosom yaitu kromatin sehingga sering disebut benang kromatin. Nah, kromosom itu merupakan badan berbentuk batang atau bengkok, mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan. Nah, kromosom itu tampak jelas pada fase pembelahan metafase karena kromosomnya itu berjajar di bidang ekuator. Nah, ukuran kromosom dalam sebuah sel itu tidak pernah sama. Panjangnya 0,2 sampai 50 mikron dan diameternya 0,2 sampai 20 mikron. Nah, di dalam sel tubuh, kromosom itu biasanya berpasangan. Kromosom itu memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Nah, kemudian menentukan jenis kelamin. Terdapat dua jenis kromosom, yaitu X dan Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan. Sedangkan jika kromosomnya XY, maka ia terlahir sebagai laki-laki. Nah, kemudian berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Nah, ini dikarenakan kromosomlah yang membawa materi genetik seperti DNA. Kemudian berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, artinya keduanya mempunyai bentuk yang sama dan lokus gen-gen yang bersesuaian. Nah, secara umum, sebuah kromosom itu terdiri atas bagian-bagian yaitu kromonema berupa pita spiral yang terdapat penebalan. Kemudian kromomer merupakan penebalan-penebalan pada kromonema. Nah, di dalam kromomer terdapat protein yang mengandung molekul DNA. Nah, kemudian sentromer merupakan bagian kromosom yang menyempit dan tampak lebih terang. Nah, bagian ini tidak mengandung gen dan merupakan tempat melekatnya benang spindle. Nah, kemudian lekukan kedua berperan dalam pembentukan nukleolus atau anak inti sel. Kemudian telomer merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. Nah, kemudian satelit yaitu suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Tidak semua kromosom mempunyai satelit. Nah, berdasarkan bentuknya kromosom itu digolongkan menjadi 6 macam, yaitu bentuk bulat, bentuk batang, kemudian bentuk cerutu, bentuk huruf F, kemudian bentuk koma, dan bentuk huruf L. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu metasentris, submetasentris, kemudian akrosentris, dan telosentris. Nah, untuk metasentris, sentromer itu terletak di tengah-tengah kromosom sehingga kromosom terbentuk seperti huruf F. Kemudian submetasentris, yaitu sentromer terletak di submedian atau kira-kira ke arah salah satu ujung kromosom. Bentuk kromosom seperti huruf J. Nah, kemudian akrosentris, yaitu sentromer terletak pada subterminal atau di dekat ujung kromosom. Nah, satu lengan kromosom sangat pendek dan satu lengan lainnya sangat panjang. Nah, bentuk kromosom lurus atau seperti batang. Nah, kemudian telosentris, yaitu sentromer terletak pada ujung kromosom. Nah, kromosom hanya memiliki satu lengan saja. Pada setiap sel tubuh, kromosom selalu dalam keadaan berpasangan. Kromosom yang berpasangan itu mempunyai bentuk, kemudian ukuran dan komposisi sama atau hampir sama disebut dengan kromosom homolog. Jadi, jumlah macam kromosom itu disebut ploid atau set. Nah, perangkat atau genom. Nah, kemudian di dalam sel tubuh, setiap kromosom itu terdapat berpasangan.
Berarti terdiri dari 2 set sehingga disebut dengan diploid atau 2N. Sebaliknya, pada sel gamet atau sel kelamin memiliki kromosom tidak berpasangan. Berarti terdapat 1 set kromosom sehingga disebut haploid. Nah, pada dasarnya kromosom semua organisme itu mempunyai 2 tipe, yaitu autosom dan kromosom kelamin. Autosom merupakan kromosom yang tidak mempunyai hubungan dengan penentuan jenis kelamin. Sedangkan kromosom kelamin atau sek kromosom merupakan sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ada 2 macam sek kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Nah, yang kedua adalah gen. Gen itu merupakan unit terkecil materi genetik. Gen itu terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi gen itu berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Nah, gen-gen yang ada dalam kromosom itu tidak memiliki batas-batas yang jelas. Walaupun demikian, gen-gen itu dapat diumpamakan dalam satu deretan berurutan dan teratur pada benang kromosom. Nah, setiap gen dalam kromosom itu dimulai dari kodon AUG atau kodon start. Disebut pula sebagai kodon permulaan karena memulai sintesis polipeptida. Nah, kodon UGA, UAG, dan UAA disebut kodon tak bermakna atau stop atau tanda akhir dari suatu protein karena kodon-kodon ini tidak mengkode asam amino. Setiap gen terletak pada suatu lokus. Gen itu memenuhi lokus suatu kromosom sebagai jarak kompak yang mengandung satuan informasi genetik dan mengatur sifat-sifat menurun tertentu. Nah, pada kenyataannya batas-batas lokus satu sama lain tidak seperti kotak dan gen itu sendiri masing-masing tidak kompak seperti butir-butir kelereng. Nah, setiap gen pada organisme itu mengendalikan produksi suatu enzim khusus. Nah, enzim-enzim itu akan melakukan semua kegiatan metabolis organisme tersebut sehingga mengakibatkan perkembangan suatu struktur dan fisiologi yang khas, yaitu fenotip organisme tersebut. Nah, gen memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai jarak tersendiri yang ada pada kromosom. Jarak adalah zat terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, kemudian menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Nah, kemudian mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah DNA atau deoksiribonukleat asid atau asam deoksiribonukleat. Nah, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. Nah, DNA itu terdapat di dalam nukleus dan bersama dengan senyawa protein membentuk nukleoprotein. Nah, kemudian selain di dalam nukleus, molekul DNA juga terdapat dalam mitokondria, kemudian plastid dan sentriol. Nah, DNA itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya membawa informasi genetik, membentuk RNA, dan mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, DNA juga berperan penting dalam proses sintesis protein. Nah, molekul DNA pertama kali diisolasi oleh F. Mischer pada tahun 1869 dari sel spermatozoa. Nah, ia tidak dapat mengenali sifat zat kimia tersebut secara pasti, kemudian menyebutkan sebagai nukleid. Nuklein ini berupa senyawa kompleks yang mengandung unsur fosfor sangat tinggi. Nah, nuklein selanjutnya dikenal sebagai gabungan asam nukleat dan protein, sehingga sering disebut nukleoprotein. Nah, kemudian dalam kedua jenis asam nukleat ini, DNA dan RNA, terdapat 2 basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Nah, keduanya ditemukan oleh Fisker pada tahun 1880. Nah, pada penelitian selanjutnya, Hossel menemukan 2 jenis pirimidin, yaitu sitosin dan timin, serta 2 jenis purin yaitu adenin dan guanin. Nah, selain basa purin dan pirimidin dalam asam nukleat, Liveni pada tahun 1990 mengenali gula berkarbon 5, yaitu ribose dan deoksiribosa. Ia juga menyatakan adanya asam fosfat dalam asam nukleat. Nah, susunan kimia DNA adalah sebuah makromolekul yang kompleks. Molekul DNA itu disusun oleh 2 rantai polinukleotida yang amat panjang. Nah, satu rantai polinukleotida terdiri atas rangkaian nukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas gugus gula deoksiribosa atau gula dengan 5 atom karbon atau pentosa, kemudian gugus asam fosfat, kemudian gugus basa nitrogen. Nah, basa nitrogen dapat digolongkan menjadi 2, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri atas sitosin dan timin. Nah, rangkaian kimia antara deoksiribosa dengan purin dan pirimidin ini disebut dengan nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nah, nukleosida tersebut akan berikatan dengan fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Nah, gabungan dari nukleotida-nukleotida akan membentuk suatu DNA. Jadi, molekul DNA itu merupakan polimer panjang dari nukleotida yang dinamakan polinukleotida. Nah, kemudian yang keempat adalah RNA atau ribonukleat asid atau asam ribonukleat. Nah, RNA itu merupakan seutas benang tunggal yang
tersusun molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen. Nah, pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Nah, antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Nah, RNA hanya terdiri atas satu untai saja, sehingga struktur RNA tidak membentuk heliks ganda. Nah, berbeda halnya dengan DNA yang terletak dalam nukleus. RNA banyak terdapat dalam sitoplasma, terutama ribosom, walaupun ada pula beberapa di antaranya dalam nukleus. Nah, dalam sitoplasma, kadar RNA itu berubah-ubah. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Nah, ketika suatu protein akan disintesis, kandungan RNA itu dalam sel meningkat. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan letak dan fungsinya, RNA itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama RNA duta atau mRNA. RNA duta adalah RNA yang menjadi model cetakan dalam proses penyusunan asam amino. Nah, pada rantai polipeptida atau sintesis protein. Nah, disebut RNA duta karena molekul ini merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Nah, informasi genetik berupa urutan basa nitrogen pada RNA duta yang memesan suatu asam amino yang disebut dengan kodon. Nah, penyusunan rantai polipeptida tergantung dari urutan kodon pada RNA duta. Nah, urutan kodon pada RNAD yang dicetak DNA tergantung pada macam protein yang akan disintesis. Nah, yang berikutnya adalah RNA ribosom. RNA ribosom yaitu RNA yang terdapat dalam sitoplasma, tepatnya di ribosom, dan berfungsi mengatur dalam proses sintesis protein. Nah, RNA ribosom dapat mencapai 80% dari jumlah RNA sel. Kemudian molekul RNA berupa pita tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Nah, kemudian RNA transfer. RNA transfer mempunyai fungsi menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA duta menjadi satu jenis asam amino. Kemampuannya menerjemahkan ini disebabkan oleh adanya antikodon yang merupakan komplemen dari kodon RNA duta. Nah, RNA transfer juga berfungsi mengatur asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Nah, translasi itu adalah penerjemahan urutan nukleotida RNA duta menjadi urutan asam amino polipeptida. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang komponen dalam pewarisan sifat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.